Indonesia patut berbangga diri karena menambah koleksi sirkuit internasional milik mereka. Setelah sirkuit Jakabaring dan juga sirkuit Seoul, kita mempunyai sirkuit yang bertaraf internasional yang baru, yaitu sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Bahkan sirkuit ini sudah langsung diraih dan diuji coba dengan event internasional sekelas MotoGP pada tanggal 18 sampai 20 Maret kemarin. Meskipun pembangunan sirkuit ini sempat menemui beberapa polemik, kontroversi, pro kontra, dan juga beberapa kritik dan saran, namun semua tidak menyurutkan niatan pembangunan sirkuit bertaraf internasional tersebut. Pun juga setelah lama vakum karena pandemi, MotoGP kembali hadir untuk menemani pecinta racing tanah air dan juga internasional. Sebagaimana diketahui, juga balapan ini merupakan yang pertama sejak MotoGP terakhir kali digelar di Indonesia pada 25 tahun silam. Tentunya membawa angin segar untuk penggemar yang berada di internasional, bahkan Lombok sekarang sudah dijadikan komoditi untuk liburan di akhir pekan. Tentunya selain menikmati wisata khas dari daerah Lombok, wisatawan juga dapat menyaksikan para pembalap internasional ini berlaga. Antusiasme menyambut balapan MotoGP ini terlihat saat masyarakat menyambut parade para penggalap MotoGP ini saat berlaga di Jakarta pada 16 Maret 2022 kemarin. Bahkan tidak hanya para masyarakat, namun para pembalap internasional tidak ketinggalan menunjukkan antusiasme mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh pembalap asal Spanyol yaitu Marc Marquez. Marquez bahkan sering mengupload kesehariannya selama proses trial di sirkuit Mandalika dan juga waktu parade di Jakarta. Bahkan meme Marquez sempat menjadi trending topik dan sering digunakan untuk bahan hiburan netizen Indonesia. Bagi non-pecinta MotoGP, tentunya bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih serunya menonton olahraga balapan seperti ini? Apalagi jika kita nonton langsung yang berada di sirkuit, kita hanya bisa menonton riders kita lewat hanya beberapa detik. Selebihnya menonton lewat monitor update-nya dan juga daftar klasemennya hanya bisa diupdate lewat live score atau live klasemen di monitor. Tidak seperti olahraga lain yang bisa kita tonton secara live permainannya seperti olahraga sepak bola, bulu tangkis, dan juga sepak bola. Dan jawaban dari pertanyaan apakah seru menonton langsung? Jawabannya sangat seru. Mungkin tidak akan langsung mendapatkan keseruannya jika kamu belum belajar sejarah, polemik, atau drama yang dibangun di setiap gelaran lintasan MotoGP. Penonton baru harus mengupdate minimal apa saja yang pernah menjadi perbincangan dan membuat geger dunia perbalapan MotoGP ini. Lalu baru kita mengenali para riders unggulan terlebih dahulu untuk kita bisa tune in ke olahraga balapan ini. Kali ini, Deep Sport akan membantu kamu dalam mengenali berita-berita apa saja yang pernah membuat gejolak dan perbincangan dalam dunia MotoGP beberapa tahun belakangan ini. Tentunya ini juga bisa membantu kamu, para penikmat baru MotoGP, atau mungkin untuk para pecinta MotoGP yang kawak, atau bisa sedikit bernostalgia dan flashback tentang kasus-kasus yang kita bahas dalam dunia MotoGP. Selamat datang di Deep Sport, episode ke-6, di mana kita akan membahas dunia olahraga dari sisi yang terdalam. Marquez versus Rossi. Marquez dan Rossi, jika di sepak bola bisa dikatakan sebagai Ronaldo versus Messi-nya MotoGP.
karena mereka benar-benar paling seru dilihat dalam dunia MotoGP beberapa tahun belakangan. Bahkan menurut Jarvis, Marquez dan Rossi ini sama-sama merupakan pembunuh di arena. Mereka sama-sama ingin menghancurkan lawannya langsung di arena. Kedua sifat inilah yang benar-benar menjadikan keduanya bak api menghadapi api. Api besar ini berawal di musim 2015. Kala itu, The Doctor, julukan dari Valentino Rossi, berpeluang untuk menjadi juara dunia yang ke-10 kalinya. Saat itu dari segi poin, Rossi hanya bersaing dengan rekan setimnya di Yamaha, yaitu Jorge Lorenzo. Hanya kedua pembalap ini saja yang berpeluang menjuarai MotoGP di musim 2015, karena pebalap lain tidak mampu melewati perolehan poin dua pebalap Yamaha ini. Dan gangguan itu datang dari Marc Marquez, pebalap asal Spanyol dan memiliki kewarganegaraan yang sama seperti Jorge Lorenzo atau rival Rossi di musim 2015. Perlu diketahui juga bahwa Marquez ini adalah juara bertahan di dua musim berturut-turut sebelumnya, yaitu 2013 dan juga 2014. Marquez juga merupakan rookie yang cukup menggebrak dunia MotoGP karena pencapaiannya yang sudah bisa memberikan tekanan kepada para seniornya di MotoGP, yaitu Valentino Rossi, Lorenzo, dan juga Daniel Pedrosa. Di series terakhir, musim 2015 nampaknya menjadi awal mengapa Rossi sangat benci sekali kepada Marquez. Di seri pamungkas itu, Valentino Rossi memberikan kemampuan terbaik dari dirinya, mungkin menjadi yang terbaik selama kiprahnya di musim 2015. Pasalnya dia mengawali start cukup buruk karena berada di posisi ke-26. Namun, dia membuktikan mental juaranya dengan melewati semua peserta dan lawan-lawannya yang ada di depannya, satu demi satu untuk berada di posisi keempat. Di depannya saat itu hanya tersisa Daniel Pedrosa, Lorenzo, dan juga Marc Marquez. Angin sepertinya langsung berada di pihak Valentino Rossi karena sebenarnya Lorenzo saat itu yang menjadi pesaingnya tampil cukup underperform dan tidak terlalu cepat dalam series penentuan atau series terakhir di musim 2015, sehingga sepertinya akan mudah saja Rossi menyalip rekan setimnya di Yamaha tersebut. Namun, angin yang berhembus untuk Rossi langsung disedot semuanya oleh Marc Marquez yang menjadi orang ketiga dalam perebutan gelar musim 2015. Marquez yang pada series itu kecepatannya bisa mengimbangi Rossi hanya terlihat seakan dia hanya mengganggu Rossi untuk tidak dapat menyalip Lorenzo di posisi pertama. Marquez bahkan tidak berniat untuk menjadi yang pertama untuk menyalip Lorenzo walaupun kesempatannya saat itu terbuka sangat lebar. Saat ada momen Marquez menyalip Lorenzo, Marquez hanya membuntutinya di belakang Lorenzo saja, padahal sejak awal lap Marquez sudah sangat berpotensi untuk melibas Lorenzo. Namun agresivitas pada series terakhir yang menjadi ciri khas dari Marc Marquez saat itu hilang. Sampai lap terakhir, tak satu pun percobaan Marquez untuk mengovertake Lorenzo. Sedangkan jika Rossi ingin menyalip Lorenzo, Marquez langsung membayang-bayangi dan melakukan manuver yang cukup berbahaya untuk Valentino Rossi. Marquez tidak peduli jika saat itu dia harus bertabrakan dengan Rossi, karena apapun hasilnya di series itu, Marquez hanya finish di peringkat 3 musim ini. Sementara kerugian akan ada pada kubu Valentino Rossi. Makanya Rossi saat itu berhati-hati dan tidak memaksa untuk meladeni permainan Marquez yang terkesan berbahaya dan cukup urakan. I know already that my championship was my championship was finished because I'm sure that Marquez want to finish his work and try to protect Lorenzo also in the last race. I said this already Thursday and happened exactly what I expect. Like I said in Italian, I was ready to lose the championship to Jorge. That is always very fast on the track, but in this way, for me, it's not fair.
Today, if I try to be the bodyguard of Lorenzo, I will be 5 seconds or 6 behind, and I didn't take the risk for follow him. So I take a lot of risk this race for try to follow him, but if the target was this one, I stayed 5 seconds or 10 seconds behind, and I didn't take the risk, and was easy. But my target was, like always, try to give my 100% and try to fight for the. Di musim 2018, rivalitas keduanya berlanjut. Marquez yang saat itu tampil sangat agresif seperti ciri khasnya, berniat menjadi yang terbaik di musim 2018 MotoGP Argentina. Namun, aksi agresif Marquez menimbulkan korban tabrakan. Siapa lagi yang ditabrak kalau bukan Valentino Rossi? Tabrakan berlangsung pada lap ke-21. Alhasil, Rossi hanya finish di posisi 19, sedangkan Marquez berada di posisi 18. Permintaan maaf tentunya sudah dilayangkan Marquez kepada Rossi atas insiden tersebut. Namun Rossi menganggap permintaan maaf Marquez tidak tulus dan mengacuhkan jabatan tangan yang dilayangkan dari Marquez. Marquez terkesan memang sangat ngeselin saat itu, tapi perlu fans Rossi ketahui bahwa Rossi di awal kemunculannya juga sama ngeselinnya seperti Marquez. Awal kemunculan Rossi saat muda juga langsung menggebrak dan mengundang banyak rival untuk memusuhi dirinya. Bahkan rivalnya tidak tanggung-tanggung, nama seperti Loris Capirossi, CT Gibernau, dan Max Biaggi juga sempat kesal dengan ketengilan Rossi. Rossi pernah mengacungkan jari tengah kepada Max Biaggi di musim 2001. Rossi kesal karena Biaggi memepet dirinya di lintasan. Bahkan di musim yang sama, Biaggi dan Rossi sempat terlibat adu pukul. Marquez dan Rossi memang bagai pinang di belah dua. Saat ini rivalitas keduanya belum ada yang menggantikan lagi di MotoGP. Rossi memutuskan untuk pensiun. Selama 2 dekade lebih, Rossi bergelut di bidang MotoGP, olahraga yang membesarkan namanya ini. Rossi akhirnya memutuskan untuk pensiun. Keputusan ini tentunya membuat para fans Rossi bahkan MotoGP merasa sedih, karena tidak akan bisa melihat pebalap berusia 42 tahun asal Italia ini berlaga di lintasan balap lagi. Rossi sejatinya masih sangat ingin berlaga di MotoGP, namun karena faktor usia menjadikan dirinya tidak lagi kompetitif. Karena pebalap muda lebih punya api dan lebih punya energi dibandingkan dirinya, dan tentu pembalap muda itu lebih fresh. Alhasil jika di tahun 2021 kemarin Rossi tidak mampu untuk jadi yang terdepan di perebutan gelar juara, dia akan memutuskan untuk pensiun. Betul sekali, musim 2021 merupakan akhir karir dari Rossi. Rossi terlihat kewalahan meladeni para pebalap lain dan terdepak dari daftar unggulan perebutan gelar juara, dan menjadikan GP Valencia 2021 menjadi tempat dia memutuskan untuk pensiun. Rasa haru tentunya melimuti dunia MotoGP. Bahkan di series terakhir musim 2021, para pebalap lain memberikan guard of honor pada sang legenda MotoGP sebelum benar-benar dia memutuskan untuk meninggalkan lintasan balap. Semoga akan banyak Rossi lain yang bermunculan. Marquez saat ini menjadi tumpuan MotoGP untuk menggantikan legacy dari Valentino Rossi. Semoga akan ada Rossi yang lain untuk memberikan challenge yang segar untuk para pebalap lain dan tentunya untuk menghidupkan kembali dunia MotoGP. Kematian Simoncelli. Nama-nama pebalap yang harus mengembuskan nafas terakhir di MotoGP mungkin ada beberapa yang patut kita berikan penghormatan, seperti Jason Duspacher, Luis Salom, dan Daijiro Kato, dan lain-lain. Namun yang paling membuat geger dunia MotoGP saat itu adalah pebalap muda potensial asal Italia yang bahkan digadang-gadang menjadi rising star dalam dunia MotoGP karena diprediksi karirnya akan secemerlang rekan senegaranya, yaitu Valentino Rossi. Nama pebalap tersebut adalah Marco Simoncelli.
Marco Simoncelli mengalami kecelakaan fatal di sirkuit Sepang, Malaysia pada tahun 2011 silam. Ia mengakhiri karirnya sekaligus tutup usia saat usianya baru menginjak 24 tahun. Pada 2003 Oktober 2011, di mana hari naas itu berlangsung, Supersic atau julukan dari Marco Simoncelli mengawali race dengan catatan yang cukup impresif. Namun, nasib naas menimpanya di lap kedua saat sedang beradu kencang dengan Alvaro Bautista pada tikungan ke-11. Simoncelli kehilangan kontrol pada motornya dan harus jatuh secara menggantung. Saat itu, kaki kanannya terlihat terjepit di sela motor dan jalanan sirkuit. Di saat bersamaan, melaju pebalap Yamaha Monster Tech 3 Colin Edwards yang tepat berada di belakang Simoncelli. Tabrakan tak dapat dielakkan karena ketika itu Edwards menginjak bagian bawah tubuh Simoncelli, disusul dengan Valentino Rossi yang menyambar di bagian kepalanya. Terdapat keanehan saat insiden tersebut, helm yang dikenakan Marco Simoncelli terlepas dari kepalanya saat tertabrak oleh Valentino Rossi. Meski saat itu Rossi sudah berusaha melakukan pengereman, namun tabrakan keras itu tak dapat dihindarkan. Bendera merah langsung dikibarkan dan perlombaan langsung dihentikan ketika baru menginjak 2 lap atau 2 putaran. Tim medis langsung mengevakuasi Simoncelli dari area sirkuit menuju sebuah rumah sakit di Kuala Lumpur karena kondisinya yang kritis. Meskipun dokter sudah melakukan upaya terbaik, Simoncelli harus menghembuskan nafas terakhirnya. Pada pukul 17.00 waktu setempat, tim dokter menyatakan bahwa Simoncelli telah meninggal dunia. Jenazah Simoncelli diterbangkan kembali ke kampung halamannya di Italia pada minggu yang sama. Pemakaman diadakan 4 hari kemudian. Proses pemakaman tersebut menarik perhatian lebih dari 20.000 pelayat yang sengaja datang dari berbagai wilayah negara. Selain itu, pemakaman tersebut disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi Italia. Seminggu setelah kematian Marco Simoncelli, sirkuit Misano Italia berganti nama menjadi Misano World Circuit Marco Simoncelli. Pergantian nama tersebut bertujuan untuk menghormati dan mengenang mendiang Simoncelli semasa hidupnya. Sekali lagi, rest in peace untuk Marco Simoncelli dan juga para pebalap yang harus gugur ketika melaksanakan tugas mereka. Nama mereka tentu akan dikenang selalu sebagai kebanggaan dan negara bahkan gelaran dari MotoGP. Oke, 3 poin saja untuk episode kali ini. Jika MotoGP sudah menarik minat kalian, kita akan membahas beberapa berita MotoGP yang sempat mengguncang dunia lagi di part kedua tentunya. Semoga musim 2022 MotoGP ini akan berlangsung dan terselenggara dengan baik. Dan semoga sirkuit Mandalika, Sepang, dan juga Jakabaring bisa menjadi rujukan dan destinasi berikutnya untuk gelaran MotoGP. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Jangan lupa untuk request topik apa yang mau kita sampaikan di Deep Sport episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk selamat menjalankan ibadah malam Jumat.